warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan, kesehatan dan nikmat iman dan Islam, dan tak lupa pula kita junjung tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya dan umat-umatnya. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, hukum memegang peran yang sangat penting. Hukum bukan hanya mengatur perilaku kita, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dari mana asal hukum Islam yang datang. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber utama dan paling utama dari hukum Islam adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terkandung petunjuk hidup yang komprehensif, baik dalam hal ibadah maupunlah hidup antara sesama manusia, akhlak, dan lain sebagainya. Al-Quran berfungsi sebagai undang-undang dasar yang tidak bisa digantikan atau diubah. Setiap ayat yang terdapat di dalamnya, baik yang bersifat jelas maupun yang memerlukan penafsiran, menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup. Contoh ayat yang menjelaskan memberikan petunjuk hukum adalah dalam masalah warisan yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat-ayat ini memberikan pedoman rinci tentang pembagian harta warisan bagi ahli waris. Dan kedua adalah hadis. Selain Al-Quran, kedua yang penting adalah hadis. Hadis adalah perkataan perbuatan yang dipersetujukan Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk dalam hal-hal yang tidak diatur langsung oleh Al-Quran. Hadis merupakan penjelasan atau penafsiran lebih lanjut dari apa yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis sangat penting untuk memahami konteks dan rinci dari hukum-hukum yang ada. Misalnya, dalam masalah ibadah seperti salat, tidak semua tata cara ditemukan dalam Al-Quran secara rinci, maupun hadis memberikan panduan lengkap tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat. Hadis juga memberikan banyak petunjuk tentang adab, muamalah, dan akhlak. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu mengenai suatu masalah hukum Islam. Ketika suatu masalah hukum tidak dijelaskan dan dengan jelas dalam Al-Quran adalah hadis, para ulama berkumpul untuk membahasnya dan kemudian mencapai kesepakatan mengenai hukum tersebut. Ijma menjadi sumber hukum yang sangat penting bagi Islam. Sebagai contoh, pada masa awal perkembangan Islam, para ulama sepakat bahwa pembunuhan dengan segala sengaja adalah dosa besar dan harus mendapat hukuman. Ijma seperti ini membantu menjaga kesatuan hukum Islam agar tetap relevan dan perkembangan zaman. 4. Qiyas. Qiyas adalah analog atau perbandingan antara suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Hadis atau ijma, dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menetapkan hukum untuk situasi-situasi baru yang belum ditemukan presidennya. Misalnya, ketika alkohol tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, para ulama menggunakan qiyas untuk mengharamkan segala bentuk minuman yang memabukkan, karena ia memiliki kesamaan dengan khamar yang jelas diharamkan dalam Al-Quran. 5. Istihasan. Istihasan adalah penggunaan pertimbangan akal dan hati nurani
untuk memilih hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus, meskipun ada aturan yang sudah jelas, ulama dapat memilih hukum yang lebih mendekati tujuan utama syariat, yaitu untuk memilih kemaslahatan umat. Contoh dari istihsan adalah dalam masalah zakat, di mana para ulama bisa menentukan cara pengumpulan atau pembagian zakat yang lebih praktis atau lebih sesuai dengan kebutuhan umat pada masa tertentu. Saudaraku, kita telah melihat bahwa hukum Islam memiliki berbagai sumber yang saling melengkapi. Al-Quran sebagai sumber utama, diikuti oleh hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Semua ini merupakan pedoman yang kita pegang dan menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita selalu diberikan pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menegakkan hukumnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.